Beliau bersabda, innallaha yuhibbul abda idza amila amalan ayyutqina. Beliau alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba apabila dia melakukan sebuah amalan, maka dia melakukannya secara profesional. Memang sebagaimana disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa sangat disayangkan saat ini hampir dalam semua bidang orang berusaha untuk melakukan bidangnya atau bidang-bidang tersebut dengan profesional, kecuali dalam bidang dakwah. Sangat mengkhawatirkan. Saya yakin ketika kita akan berbicara di sini tentang kedokteran misalnya, tidak akan ada orang yang berbicara di sini kecuali seorang dokter atau minimal sebagai seorang perawat, gitu kan. Ketika kita akan membahas tentang ekonomi, yang akan berbicara juga di sini pasti seorang ekonom. Dan seterusnya dalam bidang-bidang yang lain. Kecuali di dalam bidang dakwah, semua orang kemudian bisa berbicara tentang Islam. Padahal terkadang kita tidak pernah mengenal dia belajar tentang Islam. Sampai dalam sebuah seminar nasional di Pekan Kimia Nasional di Universitas Lalu Olio di Kendari, saya pernah diundang untuk mengisi sebuah seminar penutup waktu itu. Judulnya adalah Perspektif Islam tentang Sains dan Penemuan Modern. Satu pembicara dari Universitas Indonesia, kemudian satu dari IAIN Kendari, dan kemudian pembicara yang ketiga saya. Saat itu tiba-tiba kemudian saya diprotes karena punya dendam pribadi itu dengan saya, gitu kan. Diprotes sama seorang Syiah, ya tokoh ijabinya, gitu kan. Akhirnya kemudian dia berdiri, dia langsung berdiri, langsung tunjuk-tunjuk saya. Kami berkeberatan Anda berbicara di dalam majelis terhormat ini, karena Anda ini adalah bukan seorang saintis, Anda bukan seorang peneliti. Tapi kenapa Anda berbicara tentang sains dan teknologi? Sejak kapan Anda menjadi seorang saintis? Wow, berapi-api lah dia. Ini kemudian saya jawab, mohon maaf, Bapak Dekan Fakultas LIPA ini mengundang saya bukan dalam kapasitas saya sebagai seorang saintis atau teknokrat atau peneliti. Karena seminar kita, judulnya Anda baca di baliho ini, saya katakan adalah Perspektif Islam tentang Sains dan Teknologi. Jadi mereka mengundang saya bukan dalam kapasitas saya sebagai seorang saintis atau teknokrat, tapi mereka memandang bahwa saya dipandang sebagai seorang yang mengetahui sedikit tentang agama ini. Kemudian saya balik, justru yang keberatan itu adalah kami, para santri, para penuntut ilmu agama, para juru dakwah. Bisanya orang seperti Anda yang tidak pernah mondok, baca Al-Quran saja masih belepotan, bahasa Arab tidak tahu, kemudian Anda mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Saya balik gitu. Seperti itu. Karena sangat disayangkan orang memandang bahwa dakwah itu tidak perlu profesionalisme, sehingga semua orang berdakwah, yang penting punya semangat. Dakwah itu adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani.
Katakanlah, sesungguhnya ini jalanku, kata Nabi SAW. Ad'u ilallah, aku berdakwah menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas basirah. Basirah itu apa? Di atas ilmu. Bagaimana mungkin kita akan menyuruh manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala kalau saat ini kita tidak tahu bagaimana cara kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dalam dakwah itu ada rukun-rukun dakwah atau pilar-pilar dakwah, bukan hanya berkenaan dengan sifat dai, tetapi ada maudhu dakwah. Ada materi dakwah yang harus disampaikan. Bagaimana mungkin kita akan berdakwah kalau kita tidak menguasai materi itu? Faqidu syai' la yu'ti. Sangat kita sayangkan, kita dapatkan sebagian orang sedikit-sedikit, mari kita berdakwah, mari kita berdakwah. Saya pernah ketemu sama seorang profesor. Ya, di depan saya kurang lebih ada 4 profesor saat itu. Kita sedang acara takziah. Tiba-tiba begitu datang, langsung Masya Allah. Dia kemudian merangkul saya dan seterusnya. Kemudian beliau bilang, Alhamdulillah, ternyata Ustadz, dakwah itu sangat indah. Saya rasakan begini dan begitu. Saya sudah pergi berdakwah ke Kanada, saya sudah pergi dakwah ke Brazil, saya sudah pergi dakwah ke Afrika, ke Australia, ke Jerman. Dia sebut semua negara, Masya Allah. Saya bilang, jam terbangnya lumayan, Masya Allah. Setelah itu kemudian ada prof yang satu bertanya sama saya. Katanya, Ustaz, waktu itu saya ingat bulan Syawal. Katanya, Ustaz, boleh nggak kita menggabungkan saum sunnah Syawal dengan saum Ayyamul Bir, dengan saum 3 hari dari setiap bulan di tanggal purnama itu kan 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Tiba-tiba orang yang konon sudah berdakwah keliling dunia ini, dia mengatakan, puasa apa itu? Ya, jangan sampai katanya bid'ah lagi. Saya belum pernah tahu itu. Apa ini, jangan buat-buat. Cuman saya hanya mengatakan, subhanallah. Kalau kata orang Kendari, pakai bahasa Kendari, bisanya. Gitu ya, anak Pak Iskandar nih, Masya Allah, tiba-tiba saya ketemu di sini, Ustaz. Ini duduk teman perjuangan di Kendari, Masya Allah. Orang Kendari kan gitu, bisanya aku bilang begitu. Artinya bisanya Anda sudah berdakwah keliling dunia, baru yang namanya saum Ayyamul Bir tidak tahu. Ini kan menunjukkan ada sesuatu, something wrong, sesuatu yang salah ini. Bisanya dakwah sudah keliling dunia, baru saum Ayyamul Bir tidak tahu. Di sini pentingnya kita profesionalisme di dalam berdakwah. Bukan hanya itu, termasuk diantaranya adalah dalam metode dakwah. Bagaimana dakwah itu kan bukan hanya sekedar tabligh. Kalau tabligh memang hanya menyampaikan balighu anni walau ayat, tetapi dakwah ini perlu profesionalisme, perlu ilmu. Dan di antara profesionalisme dalam dakwah, bahwa dakwah tentu bukan hanya ada pada satu bidang tertentu. Dakwah kok hanya kajian aja. Dakwah kok hanya tidak ada yang lain kecuali kajian terus. Emang orang bisa hidup hanya dengan kajian? Banyak aspek-aspek kehidupan lain yang harus kita ingat. Oleh sebab itu, Masya Allah, tadi kita dengarkan di kegiatan di Masjid Al-Munawwar ini, Masya Allah, ada khitan setiap Jumat. Walaupun khitan cuma 1 kali ya. Tetapi Masya Allah itu sangat luar biasa. Kami di lembaga kami, kita punya klinik, itu juga tidak setiap pekan gitu. Kita mungkin ada baksos gitu 3 bulan sekali, 2 bulan sekali gitu. Tetapi ala kulli hal, memang saya semalam sudah ngobrol sama Ustaz, perlu kita banyak share. Di Mekah itu ada sebuah markas, kalau tidak salah dulu Syarif Mansur, maktabnya adalah Markas Tabadul Al-Khibrat Ad-Da'awiyah, pusat sharing pengalaman-pengalaman dakwah. Jadi orang pergi umroh, haji, para dai datang ke situ, kemudian kita bisa sharing apa program-program yang telah berhasil di tempat antum, di negara antum. Di situ kita share. Bahkan di Saudi Arabia ada ada pameran tahunan namanya
Ma'rad Wasail Ad-Da'wiyah, pameran sarana prasarana dakwah atau metode-metode dakwah. Temanya adalah kundaiyah. Jadilah Anda sebagai seorang dai. Itu dari semua Islamic Center yang di Saudi biasanya ikut dalam pameran itu. Di situ kita bisa tabarruk. Ya kami alhamdulillah dari berkenaan dengan tadi yang disampaikan, di Kendari kita punya tim jenazah, ada tim ikhwan, ada beberapa grup. Hampir setiap hari kami mendapatkan permohonan dari masyarakat untuk melayani pengurusan jenazah. Ya sampai beberapa hari yang lalu ketika istrinya Pak Gubernur meninggal dunia juga, mereka memohon kepada tim kami untuk pengurusan jenazah. 2 hari yang lalu meninggal adik dari Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, juga beliau menghubungi saya, mohon maaf, mohon izin Ustaz, mohon timnya diturunkan untuk pengurusan jenazah adik saya dan seterusnya. Karena ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kita mengatakan ini salah, ini keliru, ini kurang benar, tapi kita tidak memberikan solusi. Maka kita berikan solusinya yang sesuai dengan sunnah itu seperti ini. Kalau ini bid'ah, kalau ini tidak sesuai, maka yang sesuai itu seperti ini. Sehingga kami punya layanan untuk pengurusan jenazah, ada tim khusus. Kemudian berikutnya dari mulai pemandian, kafan, sholatkan, sampai kita punya kompleks pekuburan tersendiri yang kita namakan dengan Ma'la Kendari. Ya seperti itu. Jadi mungkin ini juga adalah sebuah ide, dan ini bisa menjadi salah satu juga adalah menjadi salah satu motor penggerak untuk operasional dakwah sebagaimana tadi disampaikan. Ya, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Semengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi unasan ja'alahu Allah mafatihan lil khair maghaliqan lisyarr, wa inna minan nasi unasan mafatihan lisyarri maghaliqan lil khair, fatuba liman ja'alahu Allah mafatihan lil khair maghaliqan lisyarr. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara manusia ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Dan di antara manusia ada orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci-kunci pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Dan beruntunglah orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan, dan celakalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang membuka keburukan dan penutup kebaikan. Di sini kita melihat bahwa dakwah itu sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Zain Hafizahullah, bahwa tidak harus dakwah itu dalam bentuk kajian ceramah seperti kita di majelis-majelis ilmu, tapi bagaimana kita menjadi kunci pembuka kebaikan untuk masyarakat dan lingkungan kita. Dan kebaikan ini sifatnya sangat luas, sangat banyak. Sebagaimana tadi disampaikan beberapa kegiatan yang sudah ada di masjid ini, jazakumullahu khairan. Semua kebaikan itu tinggal di-upgrade, tinggal ditambah. Tidak harus bagaimana kita seseorang itu harus menjadi seorang ustaz, seorang dai, ceramah, ya, menyampaikan kebaikan di majelis ilmu. Karena medan dakwah itu sangat besar dan luasnya. Sebagaimana program-program antum untuk jenazah juga, sebagaimana disampaikan Ustaz Zazan untuk program dari Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, ada Ma'la Kendari saja. Kalau di Al-Irsyad ada Baqi, tapi Pekalongan saja. Ya, Pekalongan aslinya Pekalongan, Pak, bukan Pekalongan di sini. Saya dengar ada Pekalongan juga di sini. Pekalongan yang asli. Itu sana, bukan palsu ya. Ya, di sana ada Baqi juga.
Insyaallah. Bandung ada, Surabaya ada, bandarnya Surabaya di sini. Dakwah ini sangat luas, ya. Misalnya di kota ini mungkin kita melihat kegiatan kristenisasi misalnya. Kemudian juga kita lihat di masyarakat kita, di pasar-pasar yang masih banyak riba, ya. Dan di PR bersama. Ketika riba itu masih masyarakat di lingkungan kita, para pengusaha dan pedagang yang masih bertransaksi dengan riba, bagaimana kita menyadarkan mereka dan memberikan solusi, ya. Bukan cuma menyadarkan bahwa riba haram, tapi di samping itu bagaimana kita memberikan solusi supaya mereka hijrah dari riba itu. Ya misalnya untuk memiliki baitan dan tamwil misalnya, bagaimana para pedagang-pedagang kecil itu yang selama ini misalnya mereka belanja pagi dengan uang riba, siangnya mereka bayar plus bunga ribanya, matikan dengan pinjaman tanpa riba misalnya, karena transaksinya cuma jam-jaman, ya mereka pulang di malam hari misalnya, di pagi hari mereka jual, siang hari mereka ditagih oleh para rentenir tersebut, misalnya dengan pinjaman tanpa riba yang dikelola dengan baik, mati riba tersebut, ya. Bagaimana pinjaman tanpa riba? Kemudian bagaimana dengan misalnya Baitul Mal wa Tamwil itu mensupport dengan program-program ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan bagi para pengusaha yang butuh support permodalan misalnya, maka ini Baitul Mal bisa menjadi support untuk memberikan permodalan, apakah itu dengan akad mudharabah misalnya sebagai chip in modal, turut andil dalam permodalan dan kemudian mendapatkan bisnis dan profit sharing dari situ, atau misalnya dengan sistem murabahah, jadi ketika dia butuh peralatan, mesin atau yang lainnya, maka Baitul Mal wa Tamwil ini atau BMT ini kemudian memberikan barangnya tersebut dan kemudian dibeli oleh yang membutuhkan ini dengan keuntungan tertentu yang disepakati dan dibayar secara cicilan bertahap, dan banyak lagi. Bahwa Islam ini adalah solusi dalam banyak hal. Jadilah kita sebagai kunci pembuka kebaikan. Itu saja poinnya. Jadi tidak harus menjadi ustaz. Antum melihat, kita melihat, oh ternyata masalah umat ini banyak dari hulu sampai hilirnya. Bagaimana kita nyusup dan nyisip, ya, masuk di dalam salah satu hal tersebut untuk membuka hal-hal, menjadi pembuka hal-hal yang baik di situ. Dan yang paling penting yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, ketika kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bagian-bagian kebaikan tersebut, syukuri. Jangan pernah merasa ujub, saya sudah jadi ustaz, jadi dai, saya adalah pengurus masjid, saya pengurus yayasan, saya ini, saya itu. Jangan pernah merasa ujub terhadap posisi-posisi yang Allah menempatkan kita sebagai kunci pembuka kebaikan. Malah sebaliknya, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, dari sejumlah manusia Engkau memilihku untuk menjadi di posisi ini, untuk menjadi penyebar kebaikan, membuka pintu kebaikan. Berterima kasih kepada Allah, karena banyak orang di sana, di luar sana malah membuka pintu keburukan. Kita dibela oleh Allah menjadi pembuka pintu kebaikan. Dan kemudian jangan pernah melihat apa hasil kerja kita. Jangan pernah melihat bahwa saya sudah ini, saya sudah berbuat itu, saya sudah berdiri. Ini semua adalah alhamdulillah karena program-program yang saya telah buat atau kita telah buat. Jangan. Tapi ini semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang membuka hati, Allah menanamkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala jika mau memberi hidayah kepada seluruh umat manusia, Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh kita. Kita membaca di dalam Al-Quran tentang kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ketika mendakwahi kaumnya dengan luar biasa, kaumnya tidak beriman, malah ditinggal oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dan Allah menguji Nabi Yunus dengan dimakan oleh ikan dan seterusnya, ditelan oleh ikan sampai selesai. Allah perintahkan Nabi Yunus balik kepada kaum. Ketika Nabi Yunus alaihissalam balik kepada kaumnya, ternyata kaumnya beriman kepada Allah tanpa Nabi Yunus. Allah membuat kaumnya beriman tanpa Nabi Yunus alaihissalam. Siapa kita? Jadi jangan sampai pernah melihat, Masya Allah, ini hasil jerih payah saya, ini adalah pengorbanan saya, ini program saya yang membuat ini semuanya berhasil. Allah tidak butuh kita. Kita yang sangat butuh Allah SWT. Itu harus kita tanamkan. Karena keberhasilan dakwah bukan karena strategi,
ilmu program, tapi karena Allah SWT.